segala pikiran mungkin yang mengganjal, dan kita mau fokus arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Saya tahu mungkin nggak ada satupun dari kita di sini yang tanpa masalah, yang tanpa beban. Tapi ketika kita meletakkannya di bawah kaki Yesus, Dia bisa melakukan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Mari pagi hari ini kita serahkan segala kekhawatiran kita, segala masalah kita, segala apa yang menjadi beban hidup kita. Kita mau datang ke hadiratnya, kita mau fokus untuk menyembah Dia. Mari siapkan hati kita. Jesus, you
persimpangan jalan kita merasa ragu. Ragu apakah Tuhan benar-benar mengasihi kita. Ragu apakah Tuhan mendengar doa-doa kita. Bukan ragu kalau Tuhan benar-benar ada. Tapi seperti Thomas yang awalnya ragu, Tuhan tidak menganggap Thomas sebagai suatu hal yang tidak layak. Tapi Tuhan datang dan Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Sehingga pada akhirnya pun Thomas melayani Tuhan sepanjang hidupnya, bahkan mati buat mempertahankan imannya. Kalau sekarang apapun keraguan dalam hati kita, apapun yang menjadi pertanyaan kita kepada Tuhan, kita gak usah takut datang kepada Tuhan. Dia bukan Allah yang menjudge kita, Dia bukan Allah yang memandang tidak layak, tapi Dia Allah yang akan merangkul segala keraguan itu, dan Dia Allah yang membasuh kaki kita, Dia Allah yang mengasihi kita. Mari teman-teman, kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan. Jangan ada lagi keraguan. Kami tahu Tuhan, Kau sanggup melakukan lebih daripada yang kami minta, Yesus. Kedamaianmu
sama-sama angkat suara kita semua. We worship Yesus, kita katakan dengan segenap hati, I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your arms. Sekali lagi kita kata I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now Kami semua adalah milik-Mu Tuhan, dan kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Tolong kami untuk kami menyadari bahwa kami kecil. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Dan bahkan Tuhan, kami bersyukur kami yang bukan siapa-siapa, tetapi Engkau anak Allah Kristus telah mati bagi setiap kami. Ajar kami menghargai pengorbanan Yesus dan hidup dalam penghargaan kepada penghormat, kepada pengorbanan itu, yang pada akhirnya menolong setiap kami untuk dapat kami melihat setiap kesempatan, setiap hubungan, setiap pekerjaan, setiap apa yang Tuhan percayakan untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kami mau berdoa supaya Tuhan Kau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Engkau menolong untuk hamba-Mu bisa berkata-kata dengan bahasa yang menolong kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih buat saudara-saudara yang melayani di dalam worship tadi. Dan puji Tuhan juga saudara-saudara yang hadir pagi hari ini. Besok tanggal merah ya. Indonesia ini banyak tanggal merahnya ya. Kita karena 5 agama begitu ya. Jadi bisa dibayangkan itu ada begitu banyak tanggal merah. Sehingga kita hidup di dalam tantangan. Termasuk hari Minggu ini tanggal merah ya. Jadi Oke, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan kembali divine visitation, kunjungan ilahi ketika Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara, kita perlu memahami kebangkitan Kristus. Kenapa saya mengambil waktu cukup banyak untuk kita membahas tentang kebangkitan Kristus, karena pelayanan Yesus ketika sebelum kematian dan kebangkitannya itu adalah pelayanan yang sifatnya Yesus dikategorikan sebagai rabi, ya. Belum benar-benar dikenali sebagai Mesias atau yang diurapi, yang menyelamatkan bangsa Israel, yang menjadi penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Jadi masih menjadi semacam apakah dia ya? Apakah ini orangnya ya? Dan ketika Kristus mati di atas kayu salib itu mematahkan semua harapan orang Israel tentang model, tentang Mesias yang mereka pikirkan. Ya. Mesias yang mereka pikirkan, yang diharapkan sebenarnya Mesias yang mereka pikirkan adalah Mesias yang punya kekuatan politik,
yang menolong mereka untuk bebas dari penjajahan Romawi. Tetapi justru Yesus ternyata berbalik 180 derajat berbeda dengan apa yang mereka harapkan, termasuk para murid-muridnya. Jadi murid-muridnya bahkan menjadi bertanya-tanya, mengapa Yesus membiarkan dirinya ditangkap? Mengapa Yesus membiarkan dirinya menjadi lemah? Padahal dalam memori mereka, dalam ingatan mereka, Yesus bahkan berjalan di atas air. Yesus bahkan mampu meneduhkan badai. Yesus mampu melakukan mujizat 38 tahun. Orang yang lumpuh itu bisa berjalan. Orang yang buta sejak lahir itu bisa melihat. Tetapi kenapa Yesus di Taman Getsemani membiarkan dirinya ditangkap? Bahkan Petrus yang berusaha membela Yesus karena ingin menyatakan ketetapan hatinya, komitmennya pada waktu Yesus menyatakan tentang bahwa dia akan mati. Petrus mengatakan begini, sekalipun semua teman-teman murid-muridmu ini meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Petrus melakukan apa yang dia katakan. Kalau saudara punya pengikut yang model seperti Petrus pasti bangga. Tetapi saudara perhatikan bahwa ternyata Yesus tidak sepakat dengan cara Petrus membela dia. Sehingga kemudian Yesus menggembalikan daun telinga yang telah dipotong oleh Petrus. Jadi bayangkan, murid-murid sudah berharap Yesus akan menjadi tokoh politik yang mereka harapkan, raja yang mereka mimpikan. Tetapi justru melalui penyerahan Yesus di atas kayu salib, kemudian itu membuat mereka semua gambaran imajinasi mereka tentang Yesus yang mereka harapkan itu buyar. Nah saudara-saudara, seringkali kita menjadi pengikut Yesus, itu kita memaksa Tuhan untuk ikut bayangan imajinasi kita. Kita memaksa dia untuk mengikuti glory, mengikuti kemuliaan yang kita bayangkan. Dalam persoalan-persoalan, masalah-masalah yang kita hadapi, bahkan kita mencoba mendikte Tuhan untuk seperti yang kita mau. Dan di sana kemudian ketika Yesus disalibkan, semua bayangan itu buyar dan mereka kemudian runtuh pemikiran mereka semua sampai kemudian Yesus bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, Yesus mengambil waktu untuk mengunjungi para murid-murid tersebut yang hatinya, imannya telah buyar, saudara-saudara. Nah, perhatikan di sini. Salah satu yang dikunjungi adalah Thomas. Nah ini menarik sekali ya. Kalau orang Kristen sudah cukup lama, begitu mendengar kata Thomas, itu kasihan ya orang yang punya nama Thomas ini. Karena langsung punya label ya saudara-saudara ya. Kalau nama Thomas, lalu itu dikaitkan dengan apa saudara-saudara? Murid Yesus yang Thomas ini. Sebagai apa? Orang yang, kalau saya sebut misalnya, saya sebutkan nama Yunus, kira-kira imajinasi saudara apa? Ikan paus. Oke. Daniel, singa. Wah, oke ya. Musa, membelah laut. Abraham, iman. Adam, dosa. Hawa, yang memulai berdosa. Petrus, ya, disciple, oke. Thomas, nggak tahu. Thomas di label ragu-ragu. Ragu-ragu. Saudara-saudara, label itu selalu tidak adil ya. Label itu tidak adil. Kadang-kadang satu peristiwa, dua peristiwa, orang melabel. Setiap kita, itu sadar atau tidak sadar, itu sering melabel orang. Oh dia, kita langsung tek,
punya konotasi gitu. Oh Henry, wah. Siapa? M. Tan, Joe. Kita terpikir tentang label. Nah, saudara-saudara perhatikan, Thomas nampaknya banyak orang melabeli dia sebagai seorang yang ragu-ragu. Dan Yesus mengunjungi Thomas. Saya mengajak kita memperhatikan teks kita di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29b. Kita tidak akan baca bersama-sama, tetapi teks inilah yang menyebabkan Thomas dilabeli ragu-ragu. Seorang yang ragu-ragu. Nah, bicara tentang keraguan, saya mau bertanya kepada kita, siapa di antara kita yang tidak pernah ragu? Kita semua tahu apa itu keraguan. Siapakah yang tidak pernah ragu-ragu? Definisi ragu, kalau dalam KBBI ya, Kamus Bahasa Indonesia, itu adalah keadaan tidak tetap hati dalam mengambil keputusan, menentukan pilihan dan lain sebagainya. Izinkan saya buka. Bimbang, sangsi, kurang percaya. Keraguan itu menyebabkan banyak hal, menyebabkan kerugian. Nah, keraguan ini bisa muncul ketika kita mencapai batas pengertian kita. Ketika kita nggak bisa mencerna dengan akal pikiran kita, nalar kita mulai ragu. Kenapa bisa begitu? Ketika pikiran kita tidak bisa memahami sesuatu, kenapa saya sakit ini? Kita mulai ragu dengan misalnya tentang firman Tuhan tertentu. Tuhan yang mengatakan bahwa rancanganmu adalah rancangan yang baik dan penuh damai sejahtera. Tapi kok saya mengalami seperti ini? Kita mengalami kontradiksi dan kita mengalami keraguan. Musibah yang tiba-tiba. Ketika hidup kita sedang berjalan di dalam keadaan yang berubah-ubah dan tidak paham mengapa itu terjadi. Seperti roller coaster. Ketika kita berdoa untuk sesuatu dan justru sebaliknya yang terjadi. Kita berdoa A, tapi justru yang kemudian malah sebaliknya yang kita alami. Kita mulai ragu-ragu. Ketika kita taat dan melakukan yang benar, tapi menderita oleh karena ketaatan itu, kita ragu-ragu. Tuhan, aku sudah taat, tapi kenapa ini yang terjadi? Kita mulai meragukan. Ketika orang yang kita hormati dan pandang sebagai kakak rohani, sebagai orang yang rohani lebih daripada kita, ternyata tiba-tiba menyangkali imannya dan meninggalkan Tuhan, kita juga bisa menjadi ragu-ragu. Keraguan yang terus-menerus kita simpan itu berdampak kepada diri kita sendiri. Dan ternyata begini, saudara-saudara, keraguan itu bukan hanya bicara tentang yang sisi-sisi negatif itu. Ada keraguan untuk hal-hal yang kelihatannya menyenangkan. Firman Tuhan mengatakan, orang tidak bisa hidup dengan punya Tuhan, dua Tuhan, yaitu Tuhannya Mamon dan Tuhannya Allah. Itu juga keraguan. Yang di dalam Yakobus disebut mendua hati. Jadi saudara-saudara, keraguan bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa kita pahami, yang membuat kita menjadi ragu-ragu untuk melangkah. Keraguan itu juga bisa terjadi oleh karena ada sesuatu yang mengikat kita, sehingga kita tidak bisa benar-benar memilih dan fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, keraguan yang terus-menerus kita simpan itu bisa berdampak kepada diri kita maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya mendua hati sangatlah merugikan diri sendiri serta orang lain. Saudara-saudara, mengajak orang jalan-jalan yang dipenuhi oleh keraguan itu tidak menyenangkan. Ya, tidak menyenangkan. Kadang-kadang, kamu mau makan apa? Bingung ya. Dah terserah, nggak ada menu di sini terserah ya. Saya dulu model begitu. Saya bilang, nggak boleh itu begitu. Saya diajak makan ini karena orang itu mau traktir saya gitu. Kalau dia tidak mengerti apa yang saya mau dan tidak mengizinkan saya mengerti apa yang saya mau, maka bagaimana dia bisa merasa apa yang dilakukan itu benar? Jadi saya mulai melakukan apa yang paling enak di sini. Ya. Nah itu simple, tidak ada hubungannya mati hidup. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara-saudara juga punya hubungan dengan seseorang yang orang itu ragu-ragu terus,
itu juga menyulitkan. Ya. Orang itu sulit mengambil kesimpulan, mengambil pilihan, menyaksikan, terus maju mundur, maju mundur, maju mundur. Orang itu dipenuhi keraguan, maka saudara juga mengalami kesulitan. Sama seperti kalau orang melihat saudara naik mobil, orang nyebrang jalan, orang itu ragu-ragu, ya. Kadang-kadang mau mundur, kadang-kadang mau maju, kita mau ngegas atau mau ngerem. Apa yang terjadi? Kita malah repot, kita malah diseruduk dari belakang. Makanya untuk orang yang nyebrang jalan itu yang kemudian tidak ragu-ragu, biasanya polisi cepek itu tidak ragu-ragu, angkat tangan aja begitu, semua berhenti saudara. Tapi orang yang takut-takut ragu-ragu itu menyulitkan, justru bisa menyebabkan kecelakaan. Dan perhatikan, benar yang dikatakan Yakobus pasal 1 sampai ayat yang ke-7. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, pasal 1 ayat 5 ya sampai 7. Hendaklah yang memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, tidak ngungkit-ngungkit, maka itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang bimbang, saudara-saudara, orang yang bimbang yang kemudian dikatakan ayat yang ke-8 itu, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Keraguan menyebabkan kita tidak tenang. Keraguan menyebabkan macam-macam orang yang ragu-ragu. Ada orang yang ragu-ragu karena mereka adalah orang-orang yang ingin selalu untung. Sana iya, sini iya. Mendua hati. Tidak punya ketetapan. Sehingga menyebabkan saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Hatinya tidak tenang. Seperti gelombang laut, saudara-saudara. Kadang-kadang di dalam hidup ini ada resiko-resiko keputusan-keputusan yang kita harus ambil. Sekalipun kita merasa apakah ini benar atau salah. Termasuk kadang-kadang di dalam kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita ingin kalau bicara tentang kehendak Tuhan, ya kita tahu jelas dulu baru kita yakin itu kehendak Tuhan. Persoalannya saudara, kalau saudara belajar dari Alkitab, Tuhan tidak berbicara kepada, seringkali kalau saudara perhatikan bagaimana Tuhan berbicara kepada manusia, itu tidak audible. Ketika Tuhan bicara kepada pribadi, itu bagaimana Tuhan berbicara, seringkali sebenarnya melalui suara di dalam hati. Lalu dari mana kita tahu bahwa itu dari Tuhan atau bukan? Abraham apakah tahu itu dari Tuhan atau bukan? Tidak sepenuhnya dia tahu. Setelah dia melangkah mengikuti suara yang dia dengar. Dari peristiwa demi peristiwa dia makin tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Seringkali kita ini ingin tahu semuanya baru kita mau melangkah, saudara-saudara. Akibatnya apa? Akibatnya kita ini sering mendua hati terus. Mendua hati. Kenapa? Karena kita, saudara perhatikan, firman Tuhan mengatakan orang yang mendua hati tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Mengapa? Karena sebenarnya dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia lupa bahwa Tuhan sekalipun ada badai, Tuhan sanggup menolong dia. Nah, saudara-saudara, Thomas adalah seorang yang ragu-ragu. Mengikuti Yesus bukanlah perjalanan tanpa keraguan dan selalu dipenuhi dengan kepastian, tetapi perjalanan yang menuntut kejujuran tentang kondisi iman kita sebenarnya dan belajar untuk melangkah dengan penyerahan kepadanya. Mengikut Tuhan bukan berarti tanpa keraguan. Ragu-ragu itu tidak salah. Ragu-ragu itu manusiawi. Itu manusiawi. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu masa depan. Itu manusiawi, saudara-saudara. Yang diperlukan kita belajar dari Thomas. Yang pertama, dari Yohanes pasal 20 yang kita belajar dari Thomas adalah ini. Menjauhkan dari persekutuan akan menyuburkan keraguan.
Menjauhkan diri dari persekutuan akan menyuburkan keraguan. Yohanes pasal 20 ayat 24 dan ayat 24 paling tidak. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kemana ini Thomas? Kemana Thomas? Kalau saudara membaca Yohanes pasal 11, Thomas ini seorang yang ketika Yesus mendengar Lazarus itu mati, ya Lazarus kemudian sakit, lalu kemudian sakit keras. Yesus itu ada di Galilea, ya saudara-saudara, sedikit ilmu bumi Alkitab begitu ya saudara-saudara. Jadi Yudea ini ibu kota Yerusalem itu di area Yudea. Ya, katakanlah Yudea itu Surabaya gitu ya. Yesus ada di mana? Galilea. Galilea itu di tempat di arah yang lain. Ada di Malang. Nah, Yerusalem itu ada di Yudea. Orang-orang keras, orang-orang Yahudi, orang Farisi itu berpusat di mana? Di Yudea, di Yerusalem. Nah, Yesus sudah ada di Malang, di Galilea. Lalu Lazarus ini tinggal bersama Maria dan Marta itu di Betania. Kira-kira jaraknya Betania ini anggap saja Sidoarjo, saudara-saudara. Jadi dekat. Dan sebenarnya bukan Sidoarjo, mungkin sebenarnya kalau kita di Surabaya Barat, Betania itu bisa kita anggap saja itu Jemur Sari. Nah itu saudara-saudara Betania. Jadi masih ada di dalam Yudea. Lalu Yesus mengatakan, ayo kita, Yesus ada di Malang, itu wilayah aman karena jauh dari orang Farisi, orang ahli Taurat. Jadi Yesus mengatakan waktu dengar kabar bahwa Lazarus sakit, Yesus ngomong kepada murid-muridnya, ayo kita kembali ke Yudea. Padahal saudara-saudara, Yesus ini sebelumnya di Yudea itu mau dilempari batu. Dan saudara-saudara, apa yang kemudian dilakukan Yesus ketika dia mengajak murid-muridnya kembali ke Yudea? Murid-murid mengatakan begini, Guru, bukankah kita ini tadi kemarin itu mau dilempari batu, mau mati? Kita sudah aman nih di Malang, di Galilea, kenapa kita balik lagi? Lalu kemudian Thomas mengatakan ini. Di dalam pasal 11 Thomas mengatakan begini kepada murid-murid dan kepada Yesus. Thomas mengatakan, udah kita kembali lagi ke Yudea. Kalau kita mati, mati bersama dengan dia. Wow, Thomas ini ciamik ya sebenarnya imannya. Dia mengatakan kalau kita mati dengan guru kita, enggak apa-apa mati dengan guru kita. Tetapi mengapa di pasal 20 Thomas itu enggak kumpul sama murid-muridnya? Nampaknya Thomas kecewa. Karena Yesus mati. Nah ini gini ya saudara-saudara, kita ini jadi orang Kristen kadang-kadang seperti Thomas. Gak apa-apa, saya mau tetap setia. Gak apa-apa, kita ada persoalan begini. Tetapi ketika itu benar-benar terjadi, ternyata tetap kita bisa kecewa. Kenapa? Ya karena memang seringkali berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dan Thomas kemudian dikatakan dia tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Thomas menjauhi persekutuan sehingga dia terlewatkan ketika Yesus memunculkan dirinya mengunjungi murid-muridnya. Thomas terlewatkan. Pengalaman melihat Tuhan di dalam pasal 20 ayat 25 dikatakan, murid-murid mengatakan begini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Kenapa Thomas yang pasal 11 punya iman yang berani luar biasa, tapi pasal 20 kok bisa sangat pesimis? Kok bisa sangat mengatakan sampai aku, sebenarnya kan kalau ngomong sopannya, kalau aku melihat luka Yesus, aku percaya dia benar-benar hidup. Tapi kok dia sampai nemennya ngomong, kalau aku tidak mencucukkan, hiperbola ini ya. Ini seolah kalau aku
nggak benar-benar menyentuh lukanya, aku nggak percaya dia bangkit. Jadi ini saudara-saudara, perhatikan iman Thomas itu sampai ke benar-benar bahwa dia bukan hanya melihat baru bisa percaya, dia perlu menyentuh. Dia perlu menyentuh. Saudara-saudara, kenapa itu bisa terjadi? Kita menemukan di sini, Thomas rupanya tidak bersama-sama dengan muridnya, tidak bersekutu bersama dengan murid-muridnya. Saudara-saudaraku, persekutuan itu menyebabkan kita bisa saling membangun iman, saudara-saudara. Pernyataan Thomas yang tidak percaya mencerminkan kalimat yang menantang pengalaman iman para muridnya. Seolah-olah apa yang disampaikan oleh murid-murid itu tidak benar-benar bisa menyebabkan Thomas percaya. Menjauhi persekutuan bisa menyebabkan lama-lama hati kita menjadi tawar, menjadi keras, bahkan seolah-olah menantang Tuhan. Karena Thomas mengatakan mencucukkan tanganku. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25 mengatakan begini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Persekutuan itu menyebabkan kita itu saling menguatkan. Pak, bagaimana kok bisa Pak menjauhi persekutuan? Kita lihat Thomas seperti itu. Saudara-saudara, di dalam persekutuan ketika kita bersekutu, KTB, ya, ibadah. Nah ini yang menentukan apakah persekutuan itu bisa menyebabkan iman kita makin diperkuat. Saudara-saudara, saya ambil contoh persekutuan yang hidup dan benar. Jadi bukan hanya kumpul-kumpul ya. Tetapi persekutuan yang menyebabkan keraguan itu bisa hilang adalah 1 Yohanes pasal 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Oke. Jadi kalau kita mengatakan kita bersekutu, kita datang beribadah, kita menyembah Tuhan, tetapi hidup kita di dalam kegelapan, persekutuan tidak terjadi, saudara-saudara. Jadi persekutuan rohani, persekutuan Kristen itu bukan kumpul-kumpul saja, tetapi di dalamnya ada di sini hidup tidak di dalam kegelapan. Ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Perhatikan ini. Kalau kita hidup dalam terang, apa sih arti terang? Terang bisa berarti kalau kita hidup terbuka satu dengan yang lain. Itu terang. Otentik. Saudara-saudara, kalau saudara kumpul dengan orang yang saudara tahu ada sesuatu yang dia gak mau terbuka dengan saudara-saudara, itu persekutuan itu ada sesuatu yang ganjal. Ya. Ada sesuatu yang ganjal. Kita gak tahu apa yang dia takutkan, mengapa? Mengapa dia tidak bisa terbuka? Saudara-saudara, sama kalau saudara-saudara menikah nanti, ada sesuatu yang tidak terbuka, maka ada seperti ada batas begitu, ada batas. Ya. Dan saudara perhatikan, persekutuan tidak benar-benar terjadi ketika ada yang kita tutup-tutupi. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan perhatikan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Menarik, hidup dalam terang dihubungkan dengan kuasa darah Yesus. Maksudnya apa, saudara-saudara? Kalau KTB kita itu hanya diisi oleh sopan santun saja, makanya kita sangat menjaga supaya trust benar-benar terjadi, supaya terjadi persekutuan. Karena kalau terjadi persekutuan, maka akan terjadi pertumbuhan. Dan kalau terjadi pertumbuhan, keraguan itu akan hilang. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar untuk kemudian
membangun keterbukaan satu dengan yang lain, dan belajar untuk kita menjadi otentik. Menjadi otentik. Di dalam komunitas di mana jaim itu sebagai sebuah value, sebagai nilai, persekutuan memang akan menjadi sulit dan berat. Gimana kabarmu? Oh, baik-baik saja. Ya. Di SAF saya tidak mengajarkan saudara-saudara dengan sebuah pertanyaan, apa kabar? Lalu dijawab, luar biasa. Saya bukan apa-apa. Saya tidak mengajar jemaat untuk menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi hatinya. Memang, dan itu pernyataan itu subur di Indonesia ya, karena Indonesia ini suka menyelamatkan muka. Ya, budaya Indonesia, dalam pelajaran antropologi, saving face itu tipikal Indonesia. Ya, coba saudara bergaul dengan bule ya. Bule itu kan ngomong katanya saenak udelnya gitu ya. Ngomong apa adanya. Tetapi membuat kita tahu apa isi hatinya. Dan kita bisa menyesuaikan. Kalau nggak setuju, kalau setuju ya setuju. Dan saudara, inilah pergumulan kita. Tetapi saudara-saudara, saya mengajak kita bagaimana menjadi keraguan kita itu bisa sirna. Keraguan terhadap satu dengan yang lain. Itu kalau terjadi persekutuan, terjadi keterbukaan. Yang berikutnya saudara-saudara, yang kedua dari Thomas, pelajaran dari Thomas, kesetiaan di dalam persekutuan mendatangkan pengalaman menang atas keraguan. Ayat yang ke-26 pasal 20. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Thomas bersekutu. Saya tidak tahu ya kenapa Tuhan menunggu 8 hari untuk berkunjung ke murid-muridnya ini ya. Apakah Tuhan Yesus sibuk? Tapi nampaknya kita ini perlu waktu ya. Persekutuan itu perlu waktu. Persekutuan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain perlu waktu, saudara-saudara. Dan ketika setelah 8 hari Thomas kemudian kembali ke rumah itu bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Keraguan itu muncul di dalam pikiran oleh karena kebenaran yang sulit diterima oleh akal atau oleh karena perasaan yang terluka sehingga kemarahan dan kekecewaan kita mempengaruhi akal sehat kita dan menyebabkan kita meragukan Tuhan. Ketika Thomas bersama-sama dengan para murid, disinilah terjadi persekutuan dan Tuhan menyatakan divine visitation, kunjungan ilahi. Kunjungan ilahi di dalam persekutuan dapat mengatasi segala bentuk keraguan, ketakutan, bahkan ketidakpercayaan. Saudara-saudara, saya membayangkan murid-murid mungkin sudah meyakinkan Thomas, yakin saya melihat Tuhan. Kamu gak percaya, saya benar itu melihat Tuhan Yesus. Bahkan ini Maria Magdalena, dia wanita saja yang banyak orang gak percaya. Justru dia yang kemudian menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Sehingga gak mungkin kalau itu rekayasa. Kenapa Yesus menunjukkan diri kepada wanita? Itu gak mungkin, harusnya Yesus menunjukkan kepada saya, Petrus, pemimpin, para rasul. Tapi kenapa jadi ini sungguh-sungguh terjadi. Dan Thomas manggut-manggut ya. Oh ya. Tapi kalau saya nggak melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya tidak percaya. Saudara-saudara, kadang-kadang ada di antara kita ini coba saling meyakinkan satu dengan yang lain, tetapi respon orang itu nggak berubah hatinya, saudara-saudara. Jangan putus asa. Kenapa? Karena dia perlu divine visitation. Gereja tanpa mengandalkan divine visitation adalah gereja yang mengandalkan kekuatan manusia.
untuk bisa mengubah hati. Mungkin dengan sound system, dengan lighting dan lain sebagainya. Tetapi no power, tidak ada kuasa Tuhan. Saya ingin mengingatkan seluruh jemaat, kita tidak mungkin survive tanpa kuasa Tuhan. Mari seluruh jemaat untuk kita sadar bahwa kuasa Tuhan, divine visitation, lawatan Tuhan itu mampu memberikan jawaban lebih daripada jawaban yang logis yang mampu kita bisa berikan. Saudara-saudaraku, Thomas pada akhirnya mendapatkan divine visitation. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Yesus mengulangi frase kalimat yang tepat diucapkan Thomas. Kalau saya malu ini ya, karena Thomas sebelumnya ngomong, kalau saya tidak mencucukkan jari saya dan melihat, lalu Yesus mengulangi, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kalau saudara membaca ayat selanjutnya, pertanyaannya, apakah Thomas benar-benar mencucukkan jarinya ke luka Yesus? Tidak. Dia tidak benar-benar. Karena memang omongannya adalah omongan yang menantang. Tapi saya ingin mengatakan ini juga kepada kita. Thomas ini hidup, Thomas ini nyata. It's okay to be Thomas. Oke untuk mengatakan kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah menyatakan diri, ya jangan diputar balik lagi. Kadang-kadang Tuhan sudah menyatakan diri, menyatakan pertolongannya, lalu ngomong, itu kebetulan, itu begini, itu begitu. Rasio kita kemudian mencoba merasionalisasikan bahwa itu it happened by accident. Oleh karena kebetulan, padahal sebelumnya kita mengatakan, saya kalau tidak melihat ini, saya kalau tidak begini, Tuhan. Ada doa-doa yang juga menantang Tuhan. Satu kali ada orang yang telepon dan kemudian mengatakan kepada kami begini, telepon kepada istri saya, kepada Ibu Lili, tolong doakan, mobil kami dibawa lari oleh sales dan drivernya. Mereka punya sebuah usaha. Dan kami sedang cari. Nanti kalau sudah ketemu, orang ini kemudian mengatakan, tolong doakan. Nanti kalau sudah ketemu, nanti kami akan memberikan persembahan untuk gereja. Wow. Lalu saya mengatakan kepada Ibu Lili, bilang doakan. Saya doakan, kami doakan. Tapi soal memberi, ya. Kami doakan bukan karena Anda mau memberi untuk gereja, saya bilang begitu. Kenapa? Karena setelah ketemu dia lupa. Bukan itu saja. Maksud saya begini, kadang-kadang kita ini seperti Thomas gitu ya, kayak menantang Tuhan gitu. Tapi saya mau ingatkan, kalau Tuhan sudah do something, jadilah seperti Thomas. Jangan pada waktu ragu ingin seperti Thomas. Tapi kalau Tuhan sudah tunjukkan, kemudian tidak seperti Thomas. Karena saudara perhatikan, ketika Tuhan menjumpai Thomas secara pribadi, maka kemudian apa yang terjadi ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas tidak ngomong panjang lebar dengan mengatakan, oh ternyata benar luka itu engkau Tuhan. Dia tidak ngomong. Dia hanya ngomong sebuah statement of faith, pernyataan iman. You are my Lord and you are my God. My, bicara tentang posesif. Sekarang Thomas benar-benar menundukkan diri di bawah keilahian, di bawah otoritas Allah, otoritas Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Kadang-kadang ada orang-orang yang bermain-main dengan kalau Tuhan jawab doa saya, kalau Tuhan tolong saya, tetapi setelah Tuhan tolong tetap sama. Ya, tetap sama. Saudara-saudara, seperti kata Yakobus, engkau ada di dalam keraguan sebenarnya. Hidupmu tidak akan tenang, kata firman Tuhan.
Yesus kemudian mengatakan sebuah kesimpulan, ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saya ketika merenungkan ini ya, kenapa ya Yesus bela-belain ketemu Thomas? Tapi Yesus juga menegur Thomas dengan mengatakan, engkau ini percaya karena sudah melihat. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Artinya Yesus tetap mengatakan bahwa pada akhirnya tidak semua kita diizinkan Tuhan untuk bisa bertemu dengan Yesus seperti Thomas langsung. Tapi berbahagialah kita kalau saudara percaya bukan karena melihat. Percaya. Kalau percaya bukan karena melihat itu apa sih? Percaya bukan karena melihat itu artinya menyerahkan diri. Trust, mempercayakan. It's not just believe. Belief seringkali berhubungan dengan apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa ukur. Tapi trust berbicara tentang penyerahan. Saudara-saudaraku, ketika Thomas akhirnya berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang bangkit, maka dia hanya berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengakui keilahian Yesus, Thomas mengakui kedahsyatan Yesus, dan mengakui bahwa dia memang benar-benar Allah. Di dalam tradisi Thomas pada akhirnya, para murid tidak ada tertulis di dalam kitab Injil bagaimana sesudah Yesus naik ke surga apa yang dilakukan para murid. Tetapi ada kitab-kitab yang kemudian disebut apokrifa gitu ya, kitab-kitab yang memang mencatat kira-kira secara tradisi terjadi seperti apa. Dan menurut tradisi para murid kemudian membagi area karena Yesus berkata begini, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Lalu murid-murid membagi area untuk mereka pergi, saudara-saudaraku. Mereka membagi area sesuai dengan panggilannya. Dan Thomas ditugaskan pergi ke India. Pergi ke India. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Tahun 2000, saya kalau tidak salah ingat itu tahun 2009, atau 2010 ya. Saya ada kesempatan melayani ke New Delhi. Ya. Ada profesor, ada dosen saya yang dulu mengajar saya, dia orang Kanada, lalu ngajak saya untuk tim teaching mengajar di New Delhi, ya saudara-saudara. Dan kemudian saya berangkat. Ya, waktu saya sampai di New Delhi, itu, kota yang menarik itu, tapi banyak debunya ya New Delhi ini ya. Jadi banyak binatang. Sapi itu keleleran ya, sapi itu jalan-jalan. Jadi sapi itu bukan makan rumput tapi makan sampah. Jadi sapi itu karena binatang suci ya, dibiarkan di jalan sampai malam cari makan. Jadi itu binatang yang benar-benar dihormati itu ya. Sapi dan kudanya beda dengan kuda-kuda Indonesia ini ya. Kudanya tinggi-tinggi besar ya. Dan saya senang sekali pada waktu. Dan kami tinggal di hamba Tuhan yang waktu kami ngobrol, dia dari Kerala. Kerala itu adalah wilayah India Selatan. Dan Thomas, dan memang di India Selatan itu banyak orang Kristennya. Dan saudara-saudara, waktu saya tinggal bersama dengan keluarga ini, saudara-saudara, saya membayangkan andai kata Thomas hidup dalam keraguannya dan tidak mendapatkan divine visitation, apakah orang India, saya bisa bertemu orang India yang mengenal Yesus. Saudara-saudaraku, hidup di dalam keraguan membuat kita tidak tenang. Hidup di dalam keraguan membuat kita tidak memiliki progres di dalam pertumbuhan iman. Hidup yang seperti amfibi. Ya. Di air ya di air, di darat ya di darat. Saudara-saudara,
Kalau dengan dosa ya dosa. Kalau dengan orang yang baik, yang bersih-bersih ya bersih-bersih. Itu yang saya maksud juga keraguan. Bukan hanya model Thomas yang ragu-ragu di dalam kebangkitan Yesus, tetapi ragu-ragu di dalam hidupnya. Ada berapa banyak kemajuan yang telah terjadi. Oleh karena kita hidup di dalam dunia, di dalam dua dunia yang seperti itu. Saudara-saudara, Yesus datang mengunjungi juga orang-orang yang hidup di dalam mendua hati seperti itu, supaya bisa berkata seperti Thomas, Engkau Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudara, minggu depan saya izin kepada saudara-saudara, karena minggu depan saya akan ke Bali menghadiri sebuah konferensi di mana saya membawa ada sekitar 29 orang yang waktu saya wawancarai mereka punya hati untuk membuka gereja baru. Anak-anak muda sebagian besar, ada yang ingin membuka gereja baru di pedalaman. Pak, saya kalau di kota saya nggak bisa hidup, Pak. Oke. Saya suka di pedalaman. Oke. Ada yang ingin membuka gereja melayani khusus orang-orang muda, macam-macam, saudara-saudara. Anak muda yang polos masih 21 tahun, ada yang 25, ada yang 23 tahun, yang kadang-kadang mungkin apakah mereka benar mengerti apa yang mereka ucapkan. Tapi saya mengambil komitmen untuk menemani mereka di konferensi itu. Mengapa, saudara-saudara? Karena saya mengalami divine visitation. Kalau saya bisa melayani, karena saya juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa dan berharap jemaat SAF adalah jemaat yang mengalami lawatan Tuhan, menghargai lawatan Tuhan. Karena itu melebihi dari semua yang kita punya. Mungkin kita punya 5 ketul roti, 2 ekor ikan saja. Tapi lawatan Tuhan mampu membuat itu lebih cukup, bahkan berkelebihan untuk 5.000 orang. Saudara dan saya ada di Surabaya. Kita mesti bertanya, untuk apa SAF ada di Surabaya? Untuk apa Tuhan panggil kita di Surabaya? Saya selalu menanyakan itu, Tuhan, untuk apa saya ada di Surabaya, Tuhan? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Dan Tuhan, saya berdoa, Tuhan, saya tidak harus menunggu untuk dapat melihat Engkau menunjukkan luka-lukamu. Saya mau percaya kalau Tuhan tempatkan saya di Surabaya, pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan karena itu, saudara-saudara, karena itu, saya sekarang sedang menjalin perkenalan dengan seseorang yang kemudian add di Facebook saya. Dia orang yang sangat taat, tapi it's okay, saudara-saudara. Dia mulai melihat Facebook saya, oh ini orang gereja gitu ya, saudara-saudara, it's okay, it's okay. Saya tidak akan tutup-tutupi, tetapi saya yakin bahwa Tuhan punya tujuan. Saya mau percaya, sekalipun saya hari ini belum melihat, bahwa SAF berdiri untuk menjadi rumah pemulihan. Percayakah saudara, KTB-KTB saudara berdiri untuk menjadi rumah pemulihan? Kalau saudara sendiri tidak percaya, bagaimana orang lain akan percaya? Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, ada investasi yang itu dijamin nilainya akan selalu naik terus, yaitu jiwa. Jiwa yang diperkenalkan kepada Tuhan, nilainya akan naik. Jiwa yang datang kepada Tuhan, namanya investasi ya. Itu kita bayar harga terlebih dahulu.
Ada berapa banyak orang yang ragu-ragu tentang Tuhan. Ada berapa banyak yang kita menganggapnya agnotis. Ya, kita berusaha menjelaskan kepada dia. Tetapi seringkali hati mereka tetap keras. Mereka perlu kunjungan ilahi. Mereka bisa jadi Thomas. Tetapi biarlah kita seperti para murid yang tidak menolak Thomas untuk bersama-sama dengan mereka. Tidak menolak Thomas karena Thomas tidak percaya lalu kemudian dah kamu bukan bagian dari kami. Tidak, para murid tetap menerima Thomas untuk bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, kalau di KTP saudara-saudara ada orang-orang yang seperti itu, yang join terus-menerus, tetapi orang-orang itu tidak berubah, doakan supaya dia mengalami divine visitation. Bagian kita adalah menerima mereka. Jangan kemudian menghalang-halangi mereka karena mereka mungkin tidak menjadi members, tidak menjadi anggota jemaat kita. Tugas kita mengasihi mereka. Tugas kita memastikan bahwa kita tetap welcome mereka sampai waktu Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyikan pujian ini, yaitu walau ku tak dapat melihat. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Ku sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku, amin, percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup ini. Oh, haleluya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudara-saudara, hidup di dalam keraguan itu menyebabkan firman Tuhan mengatakan dia tidak akan senang dalam hidupnya. Tidak ada joy, tidak ada sukacita, dan mudah tersinggung, bisa jadi sangat sensitif,
uring-uringan. Dan firman Tuhan datang kepada kita bahwa Tuhan peduli kepada Thomas yang ragu-ragu. Tuhan tidak merendahkan Thomas yang ragu-ragu. Thomas bahkan mendengar Tuhan langsung mengatakan, "Cucukkan tanganmu ke lukaku. Ulurkan tanganmu ke bagian yang kamu ingin pegang." Tuhan begitu terbuka karena Tuhan mengerti hati Thomas. Tuhan mengerti hati saudara-saudaraku. Ada di antara engkau yang hidupnya seperti hidup ada di dalam keraguan-raguan. Engkau percaya Yesus, tapi engkau tidak gaspol di dalam Yesus. Engkau tahu bahwa Yesus bangkit, dan Yesus ada di surga menjadi jaminan buat kita. Tetapi hidup kita seperti orang yang ragu-ragu, saudara-saudara, orang yang mendua hati, orang yang masih seperti merasa bahwa kita adalah orang-orang yang seperti kebanyakan mereka. It's okay, cukup beragama Kristen saja. Kekristenan kita menjadi kekristenan yang so-so, yang sedang-sedang saja, aman-aman saja, saudara-saudara. Saya bayangkan kalau murid-murid Yesus moodnya seperti itu, maka dunia tidak akan pernah mengenal Yesus, saudara-saudara. Mereka lebih dari 12 orang, tetapi yang 12 orang, hanya 11 orang ini telah menjadi teladan untuk hidup benar-benar sepenuhnya bagi Tuhan. Saudara-saudara, apa yang membuat saudara-saudara takut dan ragu-ragu? Kecukupan, masa depan, lifestyle, apapun itu. Yesus datang kepada saudara saat ini seperti datang kepada Thomas. Kalau engkau mau menantang Tuhan, tantang Tuhan. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan menyatakan dirinya kepada engkau, jangan engkau berbalik dan kemudian memutar balik semuanya itu. Datang kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, engkau adalah, you are my Lord and my God. Engkau adalah Tuhanku dan Allahku." Tuhan datang kepada setiap kita. Engkau yang sedang diombang-ambingkan oleh karena keraguan-raguan, Tuhan mengenal engkau. Tuhan mengerti engkau. Tuhan tahu bahwa hidupmu tidak tenang. Tuhan tahu bahwa engkau, hatimu seperti gelombang laut, seperti yang dikatakan oleh kitab Yakobus. Itu sebabnya engkau tidak bisa menerima hikmat. Engkau hidupmu seperti tidak hidup di dalam hikmat Tuhan, tidak ada di dalam pengetahuan Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita nyanyikan pujian ini sebagai pernyataan iman, dan kita hidup sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Pandang Tuhan. Haleluya, haleluya. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupmu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Yesus ada untuk saudara. Yesus ada untuk kita. Itu sudah jelas. Pertanyaannya, apakah saya ada untuk Tuhan? Apakah saya memberi ruang untuk Tuhan? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Hamba-Mu mengasihi jemaat ini Tuhan. Mereka orang-orang muda.
seringkali diombang-ambingkan oleh keraguan. Dan oleh karena keraguan itu, mendua hati itu, seringkali hidup mereka menjadi tidak tenang. Ada gelora di dalam jiwa mereka, ada ketidaktenangan. Dan kadang-kadang mencoba mengaburkan ketidaktenangan itu dengan berlari kepada dunia ini, dengan berlari mencari ketenangan-ketenangan yang sesaat untuk bisa lupa bahwa ada ketidaktenangan, ada ketidakdamaian di dalam hati. Tetapi sesungguhnya yang sanggup meneduhkan badai di dalam hidup kami, hati kami, hanya Engkau saja, Yesus. Mari ya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Engkau nyatakan diri-Mu kalau ada di antara kami yang ada di dalam keadaan mendua hati, sulit mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidupnya, karena takut rugi, karena takut ada resiko-resiko. Hamba-Mu mau berdoa, kiranya Tuhan kami meyakini dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Ada pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mau berdoa, kiranya Tuhan Kau menolong, memberikan ketetapan hati untuk dapat mengambil keputusan sesuai dengan apa yang diyakini sebagai kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Engkau menolong seluruh jemaat SAF untuk gaspol di dalam Tuhan, untuk percaya bahwa apa yang kami tabur tidak akan pernah sia-sia, untuk percaya bahwa jerih lelah kami di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, apabila kami tidak mau repot, apabila kami tidak mau susah Tuhan, sementara Tuhan sudah repot dan susah untuk kami. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang diubahkan seperti Thomas ya Tuhan, yang pergi ke India, bahkan pada akhirnya dia mati menjadi martir, tertembus oleh banyak tombak, tapi gereja di India menjadi gereja yang kuat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saudara-saudara, saya serahkan untuk Henry sampaikan pengumuman. Wow. Ya, ngapain, gak apa-apa. Ya, shalom teman-teman, selamat siang ya. Ya, firmannya ini aku buka. Firmannya ini izinkan aku sharing sedikit ya. Jadi kalau aku dapatnya dari Pak Agus tadi kan Divine Visitation. Kalau aku dulu tuh pernah retreat di Shanghai, itu judulnya Sweet Encounter. Nah itu jadi aku pertama kali ngerti apa itu artinya berhubungan dengan Tuhan. Jadi semacam nostalgia, oh iya ya, aku ini mengalami juga ya. Itu. Jadi terus seperti tadi keraguan, it's okay to be Thomas. Nah, di KTB kemarin itu kita sharing juga seperti kan Petrus itu juga kan, bukan hanya Petrus ya, kalau nggak salah Tuhan Yesus itu bilang juga sebelum dia disalibkan itu, kalian ini akan tergoncang imannya apa gitu. Jadi ada kisahnya Yesus bilang begitu. Jadi bahwa keraguan itu harus terjadi memang. Kalau saya lihat di Petrus ya kan, sampai dia itu akhirnya 3 kali kan, enggak, bukan aku, kamu itu ngomong apa sih, ngomong sama si hamba wanita itu. Jadi keraguan yang melucuti ego kita itu memang harus terjadi, karena kalau enggak kita akan masih pakai ego kita. Jadi semacam itu ya. Tapi kembali ke pesannya Pak Agus, jadi pesan firman tadi ini jangan terus buyare nggak kayak Thomas, terus oh iya ini by chance ya. Itu yang aku dapat ya. Aku bersyukur atas firman hari ini ya. Ya, aku berharap firman ini juga berbicara ke kalian juga ya. Ya, hari ini juga masih suasana liburan ya. Besok aku baru sadar, oh iya besok itu Senin hari Minggu ya. Ya jadi gimana guys yang sudah masuk Senin tapi hari libur. Gimana? Kalian sudah 2 minggu terakhir ini membangun bingkai-bingkai foto di sosmed. Wah, set. Gimana? Label yang diinginkan sudah terbangunkah?
Ya, jangan kita bagi yang nggak liburan jangan terintimidasi. Ragu dengan label, waduh kok kayak sewok ini ya. Wah, ragu deh. Ya, nggak apa-apa. Biasanya mereka itu dipetani video sing api-api, engkau sing tukarane di. Nah, ya biasa pembenaran untuk yang nggak liburan biasanya ngono. Aku kan nggak liburan. Si David liburan iki paling mari ngono ya pengaku lho duwe bojo. Paling ya engkau tukaran lagi pembenaran. Gak, jangan. Jadi intinya kita jangan mudah terintimidasi ya dengan sosmed ini. Aduh, aku juga sharing itu terhadap diriku sendiri. Jadi, belum doa persembahan. Jadi doa persembahan dulu guys. Minta tolong, sis, doa persembahan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau berikan pada hari ini Tuhan. Kami semua telah mendengarnya Tuhan. Tolong semoga firman yang kami dengarkan ini terus bertumbuh dalam tubuh kami Tuhan, dalam diri kami Tuhan, sehingga bisa memancar kepada orang lain Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami harus seperti Thomas Tuhan, ketika Engkau menyatakan diri kami tidak boleh ragu-ragu lagi Tuhan, bahwa Engkau itu adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami siap untuk memberi Tuhan sedikit persembahan dari kami Tuhan. Semoga persembahan ini hanya untuk perpanjangan tangan-Mu saja Tuhan, dalam pekerjaan untuk Engkau juga Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Ya, kalau mau memberikan persembahan ya secara online bisa seperti biasa, di depan kalian sudah ada QR code-nya, atau secara fisik bisa langsung masukkan di box belakang. Sama seperti biasa, kita minggu ini ada prayer meeting dan KTB ya, seperti tadi pesan tadi ya, jangan don't miss our fellowship ya, supaya kita tetap terus bertumbuh dan jangan skip, bukan semata karena kita ini pengen KTB-nya rame, tapi memang harus konsisten ya, supaya pertumbuhan itu terjadi, karena momentum itu kan kalau hilang kan mengayuhnya lagi kan hilang momentum. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi itu ya, Selasa seperti biasa jam 7 malam, KTB juga sama hari Kamis ya jam 7 malam, nanti tempatnya di masing-masing grup akan diumumkan ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya kalian semua hari ini ya. Semoga Tuhan memberkati dan kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Kasih Henry untuk mengambil pelayanan yang baru ya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan akhiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya berharap di KTB saudara-saudaraku bisa ada kesaksian-kesaksian untuk membangun keterbukaan satu dengan yang lain. Sometimes bukan hanya tentang bagaimana Tuhan menolong kita, tapi Tuhan menegur kita, Tuhan mengingatkan kita. Itu juga menolong be honest, menjadi otentik. Kalau saudara melihat saya selalu kayak Superman gitu ya, saudara pasti berpikir ada jarak. Wah, dia orang suci. No, saya seperti saudara-saudara. Saya manusia. Saya yang bisa lelah, saya bisa gagal, saya bisa mengecewakan Tuhan. Tapi saya mau ambil tanggung jawab untuk memimpin umat Tuhan, untuk belajar takut akan Tuhan. Dan bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan pertolongan Tuhan dan dengan doa-doa saudara-saudara. Tuhan akan menolong kita semua. Be honest satu dengan yang lain. Kalau saudara merasa membutuhkan doa, datang kepada teman. Tolong doakan saya. Saya lagi begini nih ya. Tolong doakan. Mari jadi persekutuan yang hidup, saudara-saudara. Ya, persekutuan yang hidup. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Saya minta tolong untuk ada Ferry ya, tolong berdoa untuk penutup. Nanti saya akan doa untuk doa berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Haleluya. Dengan firman-Mu dan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus juga yang membuka hati kami, ladang hati kami, Amin. agar firman-Mu ini dapat berbuah ya Tuhan, tidak semata
hanya mendengar melalui perkataan yang disampaikan oleh hamba Bapak Agus, tapi juga dapat beresonansi dalam kehidupan kami Tuhan, Amin. menghasilkan Amin. buah-buah yang ranum ya Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus juga yang menyertai kehidupan kami mulai hari ini dan seterusnya. Kiranya Amin. Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap tindakan kami agar kami dapat mencerminkan sebagai murid-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengenal rumah tanggamu, Tuhan mengenal pekerjaanmu, Tuhan mengenal segala seluk-beluk kehidupan yang kau jalani. Tetapi biarlah matamu tertuju kepada Dia untuk hidup di dalam penyerahan dan di dalam keterbukaan. Sebab darah Yesus sempurna mengampuni segala dosamu untuk engkau hidup di dalam kebebasan yang sesungguhnya. Dan biarlah oleh karena kepercayaan akan pengorbanan darah Yesus, engkau mulai hidup di dalam kesungguhan kepada Tuhan, dan diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, dan juga diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah apa yang kau sedang kerjakan di dalam takut akan Tuhan, dan belajarlah untuk melangkah lebih daripada sebelumnya di dalam iman, di dalam segala perkara, untuk belajar beriman kepada Tuhan, supaya engkau memiliki pengalaman yang nyata dan hidup, sehingga dunia tidak terbantahkan karena melihat Tuhan ada di dalam hidupmu. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, supaya engkau dapat melihat bahwa Tuhan berjanji dan tidak pernah ingkar janji atas setiap yang Dia janjikan. Dan terimalah seluruh berkat Tuhan ini di dalam kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Semua kita didapati setia. Haleluya. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Amen. Happy Sunday. God bless you all.